boleh nggak apa-apa, tapi surat-surat yang lain pun tetap dibaca. Jadi kita membaca Al-Quran, zikir, sholatnya ditambah, kemudian perilaku yang baik. Tidak hanya ibunya saja yang mengandung, tetapi bapaknya pun itu sama. Walaupun tidak mengandung, tetap berperilaku yang baik. Jadi ketika dalam kandungan pun kita bisa ngobrol sama anak yang kita kandung ya Bu ya. Kalau kita lihat di sinetron perutnya dielus-elus, kemudian kita seolah-olah anak itu sudah hidup, sudah keluar, diajak ngobrol, boleh. Tapi dengan kata-kata yang baik, biasanya jadi anak yang soleh ya nak, soleh apa soleha, itu boleh. Jadi diajak ngobrol, ketika kita sholat pun ayo nak kita sholat, nah itu boleh, bagus. Jadi halus-halus perutnya Bu ya. Ibu ketika kita mengandung itu biasanya pertama dari mulai idam ya Bu ya. Idam itu biasanya memang seperti orang yang sakit yang tidak ada ujungnya ya Bu ya. Sampai 2-3 bulan itu kita mengalami kepala pusing dan sebagainya. Itulah memang rezeki dari Allah. Kalau kita sabar, insya Allah nanti berpengaruh kepada anaknya juga menjadi anak yang soleh dan solehah. Dan ketika sudah menjelang lahir atau 8-9 bulan, kita biasa tidur pun nggak enak Bu. Mau terlentang ya Bu ya. Miring ke kiri berat ke kiri, miring ke kanan berat ke kanan. Kalau mau tengkurap, kasurnya dibolongin ya Bu ya. Nggak bisa. Nah itulah ujian seorang ibu. Nah disitulah kita harus lebih bersabar lagi, perbanyak ibadah, didik anak kita yang sedang dikandung gitu ya, dengan perilaku dan ibadah. Kemudian yang kedua, nah ibu makanan baru juga ya Bu ya. Jadi selain tingkah laku makanan juga, jadi yang kita makan itu harus makanan yang halal. Karena yang ngidam biasanya Bu, kadang aneh-aneh aja. Malam-malam pengen mangga yang muda, nggak mau beli, pengen nyuri, pengen ngambil kan tetangganya kebetulan punya pohon mangga, nggak mau minta, pengen nyuri aja. Nah itu nggak boleh Bu, itu mah kebangetan ya Bu ya. Ya kalau bisa mah minta, insya Allah dikasih. Enggak, saya nggak mau yang di pasar, maunya yang punya tetangga. Itu mudanya kayaknya enak banget. Dan mama kalau di pohon makan kelihatannya cantik ya Bu yang mangga, bikin kita ngiler gitu. Jadi kalau metik sendiri itu sepertinya ada suatu kepuasan tersendiri. Tapi insya Allah tidak seperti itu ya Bu ya. Jadi dari selain perilaku juga dari faktor makanan, insya Allah harus diberikan makanan yang halal. Kemudian yang keduanya, azan dan iqomah doa untuk anak yang baru lahir. Jadi ketika lahir, sebelah kanan telinga kita azankan, kemudian sebelah kirinya adalah iqomah, gitu ya Bu ya. Jadi ketika anak lahir itu setan tuh udah sibuk Bu. Jadi kita jangan kalah sampai sama setan. Jadi ketika lahir langsung diazankan, kemudian diqomahkan supaya anak itu jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran setan. Jadi yang terbaik ya Bu ya. Karena pada umumnya dan memang kita wajib ketika kita hidup itu harus melaksanakan sholat. Maka ketika azan itu laksanakan sholat, itu peringatan untuk anak ketika baru lahir. Dan itu ketika anak menjelang besar, tentunya orang tuanya harus mendidik untuk melaksanakan sholat. 7 tahun itu minimal sudah diajarkan sholat, boleh diajak sama bapaknya kalau laki-laki. Kemudian umur 10 tahun itu harus dipukul kalau tidak melaksanakan sholat.
tapi bukan dipukul untuk disiksa ya Bu ya, dipukul pakai bambu, pakai sapu, tidak, dipukul yang tidak menyakitkan tetapi hanya untuk jadi peringatan, jadi supaya anak itu mau melaksanakan sholat. Kemudian yang ketiganya Bu, akikah. Hari ini alhamdulillah cucunya Ibu Marni melaksanakan akikah. Nama anaknya siapa Bu? Sagara. Masih ada kertasnya. Sagara. Namanya panjang banget. Sagara Naradita Elbara bin Muhammad Adi Yusman. Bagus namanya Bu ya, tapi saya juga nggak tahu artinya apa. Ini anak laki-laki ya Bu ya, anak laki-laki, mudah-mudahan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada orang tua, kemudian rajin melaksanakan ibadah, karena pada umumnya kemudian memang harus kita di dunia ini hanya untuk beribadah, untuk bekal di akhir nanti. Salah satu hak yang harus diterima seorang anak dari ayahnya ialah supaya orang tuanya mendidiknya dan memberi nama yang baik kepadanya. Jadi berilah nama yang mengandung asma Allah. Kalau laki-laki mungkin diberi dengan nama Muhammad ya Bu ya. Ini apa-apa udah jadi namanya, mudah-mudahan ini artinya yang terbaik. Jadi yang bagus itu kalau kita beri nama untuk anak itu dari Al-Quran, tapi harus tahu artinya juga. Jangan ngasih nama aku Jahannam, jangan, itu neraka ya. Jadi asalnya di Quran ini bagus ya, ya itu siwaknya kiamat. Cari dulu artinya apa gitu ya, jangan asal wah ini kan dari Al-Quran, tapi kan Jahannam lain lagi. Yang namanya pengki juga ada. Nah kalau orang sini ngasih nama biasanya sesuai kejadian waktu itu. Jadi ada juga yang namanya pengki, biasanya waktu lahirnya itu karena udah nggak kuat ya keberosotan gitu, ada pengki gitu, jadi disimpan di pengki. Padahal namanya bagus sebenarnya. Dari sini kan kebanyakan ada landian-landiannya ya, apa nama panggilannya sesuai dengan kejadian waktu dia lahir. Nggak apa-apa. Nama yang terbaik ya. Ini Sagara panggilannya Gara atau Saga nih? Saga. Saga. Sagara itu kalau nggak salah artinya apa ya? Air ya? Air, laut ya. Sagara ya laut. Ya mudah-mudahan ini lautan rezeki Ibu ya. Lautan rezeki. Ya, ini yang artinya hanya orang tuanya saja. Kemudian di belakang ada nama Elbara, mudah-mudahan jadi pengusaha yang sukses ya Bu ya. Kita tidak tahu ya Elbara itu kan Sungai Sarini. Siapa tahu ini juga nanti berikutnya menyusul jadi pengusaha ya Bu ya. Kita kan tidak tahu, nasib manusia itu hanya Allah yang menentukan. Jadi akikah itu dilaksanakan ketika anak usia 7 hari, 14, 21 ataupun 40. Nah bagaimana kalau misalkan belum ada rezekinya? Sekarang mau akikah. Sekarang mau akikah ketika seumur 50 tahun, 60 tahun. Boleh nggak apa-apa, tapi jangan minta dipangku, dipotong rambut. Saya kan baru akikah, minta digendong, potong rambut, kemudian kasih kembang-kembang gitu ya. Jangan, akikah ya saja. Kalau udah tua mah, kalau masih bayi ya silakan ya Bu ya. Keberatan nanti kalau digendong. Ya, udah usia 50-60 tahun nanti yang gendongnya sampai 3-4 orang karena keberatan.
Kemudian yang berikutnya Bu, dengan akikah tentunya dilaksanakan pencukuran rambut. Nah barusan sudah ya Bu ya. Jadi pencukur rambut itu memang seharusnya semuanya dicukur, dibululit, kemudian ditimbang, kemudian dihargakan dengan harga emas. Misalkan rambutnya banyak Bu, rambutnya lebat, kemudian ditimbang sampai 5 gram misalkan. Wah harga emas sekarang berapa? Ibu ya? Mahal Bu. Ya, kalaupun misalkan setengah gram sampai 1 juta sekarang. Oh, iya. Setengah gram, iya sekarang kan 2 juta sekarang. Setengah gram bisa 1 jutaan itu. Iya, kalau misalkan setengah gram banyak 1 juta, kalau misalkan ada uangnya, silakan nanti uangnya itu disedekahkan kepada orang yang berhak, ya. Mau saudara silakan, mau orang lain juga silakan. Ah nggak ada buat itunya, buat sedekahnya nggak apa-apa. Ini hanya sunnah saja kalau ada, tidak pun tidak apa-apa, Ibu ya. Kemudian yang berikutnya menyusui anak sampai 2 tahun. Ibu kalau 2 tahun biasanya memang rata-rata, tetapi ada juga suka anak yang susah ya Bu ya. Susah kalau 2 tahun untuk disapih. Biasanya itu memang ujian untuk ibu-ibu, malam-malam itu sampai nggak tidur karena dia minta ASI kemudian tidak diperbolehkan. Tapi ada juga yang ibunya kasihan, biarin dikasih aja. Jangan. Itu pendidikan kita di Islam itu 2 tahun udah harus berhenti. Tapi ada juga yang kalau mau punya adik baru setahun udah disapih. Nah itu kasihan ya Bu ya. Jadi jangan terlalu dekat. Jadi 1 tahun hiji, kalau kata Musalma tunji 1 tahun hiji, kemarin melahirkan, kemudian tahun berikutnya udah hamil lagi, ya otomatis anak itu umur 1 tahun sudah dilepas asinya. Jadi kita kasih jarak ya Bu ya, jangan sampai 1 tahun kemudian sudah mengandung lagi. Paling tidak ketika anak itu sudah disapih sudah 2 tahun. Kemudian dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang sekarang Bu kadang-kadang tidak mau menyusui karena takutnya nanti maaf ya Bu ya, payudaranya jadi rusak ketika sudah tua. Padahal ASI itu menyehatkan kemudian gratis. Coba sekarang kau beli susu Bu, 1 dus sudah berapa ya Bu ya. Kemudian kalau anak menyusu kita sediain botolnya dulu, cuci botolnya dulu, sediain air hangatnya, repot Bu. Tapi kalau ASI itu mudah dan itu hangat terus, anak itu nggak usah ini kayaknya nih ASInya lagi dingin karena tadi minum air dingin. Tidak, dari awal itu tetap hangat. Tapi tetap ibunya juga harus menjaga makanan. Jangan sampai ketika menyusui makan rujak terus sampai anaknya buang-buang air. Jadi makanlah makanan yang terbaik supaya anaknya pun tetap keadaan sehat.